Shalom. 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 Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan. Philadelphia. Ebenezer. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Ebenezer. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Kita harus percaya sampai hari ini Tuhan menolong kita. Amin. Amin. Sampai hari ini kita harus percaya Tuhan menolong kita. Oleh karena itu saudaraku, kita buka Alkitab kita dari Efesus pasal yang pertama ayat 14. Ya, silakan dibaca. Efesus 1 ayat 14, demikianlah firman Tuhan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Roh Kudus adalah jaminan. Yang menjamin kita masuk surga hanya Roh Kudus. Jadi kalau kita tidak menerima Roh Kudus, berarti tidak ada yang menjamin. Tidak mungkin kau masuk surga tanpa Roh Kudus. Maka Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, bahwa tanpa Roh Kudus tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin saudara berkenan kepada Tuhan. Ya, karena itu dikatakan dalam 1 Korintus pasal 14. 1 Korintus pasal 14. Perikop 1 Korintus 14 ayat yang pertama dalam perikop sekali lagi tentang karunia roh. Iya. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kejarlah kasih itu. Saudara, kejarlah kasih itu. Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia. Jadi saudaraku, sebagai jemaat, sebagai anak Tuhan, saudara harus mengejar tentang namanya kepenuhan Roh Kudus. Saudara harus berusaha untuk mengejar yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Kalau kamu sekalian belum penuh dengan Roh Kudus, berarti kamu belum termasuk anak Allah. Kalau kamu belum termasuk anak Allah, berarti kamu belum termasuk keluarga Allah. Kalau kamu tidak termasuk keluarga Allah, berarti kamu tidak punya hak atas kerajaan Allah. Kita tidak punya hak atas kerajaan surga, kerajaan Allah, kerajaan Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, kita semua harus penuh dengan Roh Kudus. Kita semua harus penuh dengan Roh Kudus. Ulang baca. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Dan usahakan, ada satu usaha. Saudara harus berjuang supaya penuh dengan Roh Kudus. Harus ada usaha dari diri kita. Bagaimana cara berusaha? Bersihkan dirimu, kuduskan dirimu, kuduskan pikiranmu. Karena kamu tidak akan mungkin bisa dipenuhi oleh Roh Kudus kalau dirimu cemar. Kalau diri kita cemar, kalau diri kita cemar, mana mungkin bisa kita dipimpin oleh Roh Kudus. Maka saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita perhatikan diri kita. Harus ada usaha
karunia Roh Kudus. Ada usaha. Jadi kalau saudara tidak berusaha, maka saudara tidak akan pernah mengerti kehendak Allah dalam hidup. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Iya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan sudah menetapkan rencananya bagi kita. Bukan seperti apa yang kita pikirkan, tapi apa yang Tuhan rencanakan. Berbahagialah saudara kalau kita bisa seperti Daud. Saudaraku, Daud kurang diperhitungkan di tengah-tengah keluarga. Orang tuanya tidak pernah punya cita-cita untuk dia menjadi raja. Bahkan ketika Nabi Samuel mengatakan kepada Isai bapaknya, kumpulkan seluruh anakmu, karena dari antara anak-anakmu akan ada yang dipilih Tuhan menjadi raja. Lalu ternyata saudaraku, Daud tidak ikut dikumpulkan. Justru Daud berada di padang menggembalakan kambing domba. Tetapi ada 7 anak laki-laki yang lain telah dipersiapkan oleh Isai, dengan harapan dari antara yang 7 orang ini ada yang dipilih Tuhan menjadi raja. Ternyata saudaraku, dari penampilan, dari bodi, dari kegantengan, wibawa, Aholia cocok menjadi raja. Lalu Samuel bilang, oh, inilah dia, Raja Israel. Tetapi ketika Samuel ingin mencoba mengurapi dia, tiba-tiba Tuhan berkata kepada Samuel, jangan, sebab Aholia bukan aku pilih. Bukan apa yang dilihat mata, tetapi apa yang dilihat hati. Manusia melihat apa dilihat mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, yang dibaca Tuhan adalah hatimu, si Diniati. Hatimu yang dibaca, hatimu yang dilihat. Kalau aku yang melihat, kulihat apa? Parasmu. Lalu ketika Samuel melihat Aholia, ketika dilihat parasnya yang ganteng, tinggi berwibawa, inilah dia, raja yang diurapi. Tapi ternyata Tuhan berkata tidak. Karena manusia bisa melihat paras, tetapi Tuhan melihat hati. Oleh karena itu saudaraku, yang perlu kamu perbaiki adalah hatimu, batinmu. Oleh karena itu Roh Tuhan harus ada dalam batinmu. Ini yang perlu saudara perhatikan. Karena Tuhan membaca batinmu. Aku membaca si Rewin, parasnya aku baca. Tetapi Tuhan bukan melihat paras si Rewin, tapi hatinya. Haleluya. Daud adalah pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Daud adalah pribadi yang suka menyembah Tuhan, bermazmur. Daud adalah pribadi yang suka memuji Tuhan. Daud adalah
pribadi yang suka memainkan musik. Jadi saudaraku, kalau saudara multi talenta, saudaraku bersyukur. Kalau kamu diberi talenta musik, mainkan musik itu dengan benar. Pergunakan talenta saudara. Kalau saudara diberikan talenta untuk bernyanyi, pergunakanlah talenta untuk bernyanyi. Kalau kamu diberikan talenta untuk bermazmur, pergunakanlah waktumu untuk bermazmur, menyembah Dia, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Makanya saudara dianjurkan dalam berdoa itu berkata-kata dalam bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 5. 1 Korintus 14 ayat 5. Iya, Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Ini saudaraku terutama di doa pribadi. Doa sendiri, ketika kamu doa pribadi, saudaraku, kalau dari awal sampai akhir pun kau berkata-kata dalam bahasa roh, itu luar biasa. Karena Tuhan sedang membaca hatimu. Karena saya percaya kalau orang berbahasa roh dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dia tidak akan mungkin saudara pikirannya akan terfokus. Tapi kalau saudara menyembah haleluya, bisa itu merana. Pikirannya tak mana kemarin, tapi menyembah. Tapi kalau orang sudah berbahasa roh, memusatkan perhatian kepada Tuhan. Makanya ketika saudara belum bisa bahasa roh, saudara tidak bisa memusatkan hatimu, pikiranmu kepada Kristus. Tidak bisa. Dan karena tidak ada Roh Kudus yang memimpin dirimu, maka kamu tidak bisa bertobat sungguh-sungguh. Tidak bisa diri kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Kita akan gampang terpengaruh dengan godaan. Godaan uang, godaan kegantengan, godaan kecantikan, akan gampang terpengaruh, gampang hanyut imanmu. Karena apa? Karena tidak ada Roh Kudus. Karena kalau kita tidak menerima Roh Kudus, kalau kamu tidak dipimpin Roh Kudus, kamu tidak akan bisa hidup suci. Roh penuh, daging lemah. Jadi tidak ada kekuatan rohmu, karena rohmu itu menurut, sedangkan dagingmu itu lemah. Maka karena adanya Roh Tuhan menyatu dengan rohmu, maka kamu diberikan kekuatan. Maka kamu bisa memiliki iman. Pada saat itulah kamu bisa akan tertanam, berakar. Kolose pasal 2 ayat 6. Kolose 2 ayat 6. Iya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau kamu sudah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, terus Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Terus Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. hendaklah kamu berakar. Kenapa kamu bisa berakar? Kalau tidak tertanam tidak mungkin bisa berakar. Makanya saudara, kenapa kamu disebut berakar? Karena kamu tertanam. Komitmen, setia. Makanya saudara, kita harus menjadi jemaat yang komitmen, jemaat yang setia. Jangan menjadi jemaat yang pelin-pelan. Bukan soal, oh yang penting aku ke gereja. Bukan. Ke gereja kamu ke neraka.
karena kamu tidak berakar. Amin. Itu sebabnya kamu harus berakar. Bagaimana kamu bisa berakar kalau kamu tidak ditanam? Makanya saudara, kita harus menjadi tanaman Tuhan. Si Deniati menjadi tanaman Tuhan, si Juli menjadi tanaman Tuhan, kita semua menjadi tanaman Tuhan. Si Diana menjadi tanaman Tuhan. Tanaman Tuhan. Saudara, kamu tidak akan bisa dicabut kecuali Tuhan mencabut. Karena kalau kamu tidak berfungsi, tidak berbuah, Tuhan akan bilang tebak itu, aku tidak butuh orang yang tidak berbuah. Tertanamnya dia, tapi tidak pernah berbuah. Tidak ada yang dituai. Karena saudaraku, kalau saudara sebagai jemaat, kamu sudah mulai tertanam, tapi kamu belum bisa dituai. Apa artinya bagi Tuhan? Maka ketika Tuhan melihat pohon ara, ketika pada saat Tuhan membutuhkan buah dari pohon ara tersebut, ternyata Tuhan tidak menemukan buah. Lalu Tuhan mengutuk dia. Lalu pohon ara itu kering. Kering. Karena Tuhan sudah mengutuk. Kenapa sampai Tuhan kutuk? Bukankah dia sudah tertanam dengan bagus? Bukankah dia sudah berdaun? Betul. Tapi kamu harus berbuah. Berbuah kebaikan, berbuah kebenaran, berbuah keadilan, dan banyak lagi. Pokoknya kita harus berbuah. Ada sesuatu dampak yang kita lakukan. Itulah buah kita. Makanya saudara dikasih oleh Tuhan, jangan pernah main-main, jangan pernah pandang enteng tentang ketertanaman. Jangan. Ada orang bilang, kalau bagi saya gereja itu kayak restoran katanya. Apa dia bilang? Restoran. Kalau kulihat apa namanya? Pernik-perniknya, apa namanya? Ordennya, apa namanya? Dekorasi. Hah? Dekorasinya bagus. Wih, restorannya terlihat bagus. Ketika kulihat seperti itu, aku akan datang. Aku akan makan di sana. Dan setelah itu, beberapa kali mungkin aku datang makan, aku bayar. Setelah itu aku pergi lagi kepada restoran yang lain. Saudara, kalau ada orang menganggap gereja itu bagaikan restoran, itu sudah melanggar kebenaran, sudah melanggar Alkitab. Di sana menunya bagus, enak di sana, ramah-ramah pelayannya, enak di sana, masakannya bagus-bagus, enak-enak. Tapi setelah itu bosan. Gereja bukanlah restoran. Tapi kita, saudaraku, Tuhan menggambarkan kita harus bagaikan tanaman Tuhan yang ditanam di bait Tuhan yang kudus. Maka di dalam katakan kita harus berakar. Coba ulang, berakar. Hendaklah kamu berakar
dalam Dia Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia. dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Amin. Kalau pohon itu semakin berakar, semakin teguh, semakin kuat dah pohon itu. Imanmu akan semakin kuat, imanmu akan semakin teguh. Kalau kamu menjadi jemaat yang tertanam. Jangan pernah berpikir kalau tidak suka berhenti di situ, pindah. Tidak. Dalam penggembalaan, kalau kamu mendapatkan sebuah masalah, itu adalah proses bagimu. Amin. Kalau si Juli, kau tergembala, kau berakar di sini. Bukan berarti supaya akarmu itu semakin kuat, kamu harus didatangi oleh angin puting beliung, maka diguncanglah imanmu. Tapi ketika digoncang seperti ini, kau tetap bertahan, akarmu akan semakin menancap ke dalam. Karena ketika angin mengguncang itu, maka akar itu semakin menancap di dalam, maka iman kita akan semakin kuat. Haleluya. Kita bisa menjadi jemaat yang militan, kita menjadi jemaat yang teguh, kita menjadi jemaat yang kuat sampai Tuhan datang. Imanmu tidak akan pernah tergoyahkan, karena selama kita hidup, saya jamin 100% kita akan menghadapi banyak masalah, menghadapi banyak goncangan, penderitaan. Saudara, karena ketika Yesus datang di dunia ini, kutanya si Juli, apakah dia menderita di dunia? Yesus menderita di dunia? Juli? Menderita di dunia? Menderita di dunia? Menderita di dunia? Betul? Kau tahu cerita tentang Yesus? Mereka menderita di dunia? Betul? Kalau kau tidak menderita, kamu tidak akan pernah bersih. Kalau kadang-kala kamu tersinggung lewat khotbahku, itu berarti sakit, karena khotbahku itu menusuk dirimu. Kamu merasa tersakiti itu wajar, karena bagaikan dicabut. Saudara, ibaratnya begini, kalau ada luka di sini, pernah lihat orang yang luka kemarin siapa ketika luka gimana dia? Syahlim. Kalau dia luka ini dikusuk, ditarik, bikin apa itu, apa namanya? Bukan ditarik, alkohol itu menyuci, ditarik terakhir. Alkohol digosok begini sampai pas dipedih, sakit. Tapi kalau tidak tersakiti dulu, tidak akan sembuh dia. Maka kita harus rela tersakiti kalau kita mau sembuh. Engkau harus rela tersakiti supaya hidupmu semakin disucikan, supaya kita jangan menjadi orang yang munafik, supaya kita jangan menjadi orang yang merasa tidak berdosa. Bagaikan ditusuk-tusuk dirimu, ditusuk-tusuk, kamu tersakiti. Mungkin kau bilang, maunya Bapak Kemal jangan gitu lah khotbahnya lah, tidak cocok sama saya khotbah seperti itu. Karena memang bukan perlu cocok untuk dirimu. Kamu yang perlu dibersihkan, hatimu yang perlu diperbaiki. Bukan persoalan cocok atau tidak cocok, tapi hati kita itu yang perlu diperbaiki. Makanya ketika kita penuh dengan Roh Kudus, saudara, saya pernah ketika saya baru penuh dengan Roh Kudus, ya, dulu di pasar, saudaraku, ketika ada orang aku bilang tampar dia, dan pada waktu tak kenapa, ketika aku udah bertua, itu wah keprakat ibu itu pernah, waduh. Tapi
minta Tuhan. Harus belajar. Kita harus siap tersakiti. Kita harus siap tersakiti. Maka saudara dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan itu bagaikan pedang. Benar-benar. Kalau pedang itu menusuk diri ini, kira-kira sakit atau tidak? Sakit. Kalau pedang itu menusuk diri itu sakit. Firman Tuhan itu bagaikan pedang. Makanya harus tancapkan. Menggeliat dia, tahan tombak itu. Jangan kalau menggeliat lepaskan. Biar semakin sakit. Itulah dia tombak. Itulah pengajaran. Kalau semakin menggeliat, banting dia terus. Karena masih hidup dagingnya. Sampai benar-benar mati, menyerah. Barulah kalau udah benar tinggal ambil pedang, sembelih, sah. Saudara, Tuhan menggambarkan kita domba. Benar atau tidak? Juli, ada di Alkitab menggambarkan kita domba. Kenapa disebut domba? Karena domba itu seluruh hidupnya bisa dinikmati oleh gembala. Maka saudaraku, ada waktunya kepada domba betina. Ada waktunya gembala harus memeras susu. Sah. Kepada domba jantan. Ada waktunya apa? Menggunting bulu domba. Bikin baju wol. Bikin tas wol. Saudaraku, artinya kalau kamu domba, berarti kamu, saudaraku, harus membawa keuntungan. Dalam pengembalaan kamu harus membawa keuntungan. Makanya kalau tidak berbuah itu tidak membawa keuntungan. Diingati. Itu makanya dikutuk Tuhan dia. Amin. Dikutuk Tuhan tidak polar itu. Kenapa dikutuk? Karena tidak ditemukan buah. Ngapain? Makanya suatu ketika, saudaraku, ketika yang punya tua yang punya kebun anggur itu datang, ternyata dilihat, saudaraku, pohon anggur ini tidak pernah berbuah. Lalu Tuhan akan bilang kepada penjaga itu, penjaga, potong pohon anggur yang tidak berbuah ini. Akan dibilang. Tapi sang penjaga itu berkata, sang gembala penjaga berkata, jangan dulu Tuhan. Biar dulu kurawat 1 tahun lagi. Akan kucangkul sekelilingnya. Akan kukasih pupuk. Dan ternyata 1 tahun lagi tidak berbuah. Tebaklah dia. Artinya apa? Tidak perlu dipertahankan. Kalau tidak berbuah. Karena tidak berbuah, tidak masuk hitungan. Jadi pohon anggur yang berbuah, itu yang masuk hitungan. Jemaat yang berbuah, itu yang masuk hitungan. Kenapa dia menjadi jemaat yang berbuah? Karena dia sudah ditanam, berakar, lalu nampak buah. Haleluya. Haleluya. Nampak apa? Buah. Saya berharap bagi kita semua,
tanpa terkecuali. Kayak si Diana harus berbuah. Harus berbuah. Sejelita harus ada buahnya. Amin. Jangan menjadi orang yang pelit, kikir. Harus berbuah. Harus ada sesuatu yang dapat dinikmati. Harus ada sesuatu yang dapat dirasakan. Makanya saudaraku, harus ada sesuatu yang dapat dirasakan. Terutama gembala dulu yang merasakannya. Apa yang dirasakan dari domba-domba yang digembalakan itu? Makanya saudaraku, mari kita harus menjadi jemaat yang berakar. Udah baca. Hendaklah kamu berakar dalam Dia Hendaklah kamu berakar dalam Dia, dan dibangun di atas Dia. dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, Hendaklah kamu bertambah teguh. Ya, kalau sudah berakar pasti tambah teguh. Terus yang telah diajarkan kepadamu, yang telah diajarkan kepada kita terus. dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Amin. Melimpah dengan syukur. Kalau bagaikan tanaman saudaraku, waduh, mekar daunnya. Haleluya. Bunga nampak. Kalau orang mau berbuah pasti ada bunga. Bunga itu saudaraku membuat indah. Haleluya. Amin. Melimpah dengan ucapan syukur itu membuat kita indah. Makanya saudaraku, kita harus selalu belajar mengucap syukur. Yeremia 17. Iya. Ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Iya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terus Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. kamu tertanam. Orang yang mengandalkan Tuhan itu tertanam. Jemaat yang tertanam. Jemaat yang berkomitmen. Itu saudaraku jemaat yang mengandalkan Tuhan. Bukan jemaat yang berpindah-pindah. Tapi jemaat yang mengandalkan Tuhan adalah jemaat yang tertanam. Saudara menunjukkan ketertanamanmu. Saudara menunjukkan kesetiaanmu. Saudara menunjukkan komitmenmu. Karena apa? Karena keberadaanmu harus menjadi tiang penopang. Keberadaan si Diniati harus menjadi penopang di tengah-tengah pelayanan kita. Keberadaan si Juli harus menjadi penopang di tengah-tengah pelayanan kita. Haleluya. Maka saudara jangan menjadi seperti orang asing di tengah-tengah pelayanan ini. Makanya saudara harus merasa bertanggung jawab, merasa berkomitmen. Jangan mau melayani, jangan aku. Tapi kalau dibayar, nanti sekali melayani sekian. Aku. Maunya dia terus mau tampil. Tiap minggu mau dia tampil terus. Akulah. Seolah-olah dia ingin cinta melayani, padahal bukan. Dia sebenarnya apa? Cinta uangnya dia, bukan cinta melayani.
Ketika dia bilang sekali tampil melayani sekian, langsung terus aku melayani, aku langsung terus dia seolah-olah cinta melayani, padahal bukan. Kenapa dia ingin melayani terus, Julie? Karena ada uang. Makanya saudara dikasih lihat, hati-hati saudara penari. Jangan pernah bilang bukan aku, kok aku terus. Tapi kalau dikasih dia menari sekian, mau dia terus menari. Di ujung-ujungnya penjatuhan supaya dia terus menari. Penjatuhan dibaik-baiki terus. Seolah-olah seperti cinta melayani. Tapi hati-hati. Kau bukan cinta melayani, kau cinta uang saudara. Makanya saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saudara melayani, ada tidak ada, harus punya komitmen, setia. Haleluya. Haleluya. Jangan bilang, baru kemarin aku menari, baru kemarin aku sihir, kok aku terus. Hati-hati loh. Hati-hati. Karena Tuhan membaca hati kita. Apakah kamu ingin melayani Tuhan? Kalau kamu benar-benar ingin melayani Tuhan, Tuhan akan memberikan upah bagimu. Tuhan tidak pernah ingin berutang. Terhadap siapa yang berkomitmen kepada dia, Tuhan akan angkat dia. Tuhan akan bertanggung jawab terhadap orang-orang yang setia kepadanya. Tuhan tidak ingin mengecewakan setiap saudara yang setia. Setiap saudara yang berkomitmen, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan saudara. Haleluya. 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 Terima kasih firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman. Kiranya Tuhan tolong kami semua, baik para pendengar YouTube dimanapun berada. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan memberkati. Biarlah Roh Kudus kiranya menolong kami. Biarlah Roh Kudus kiranya menghibur kami. Biar Roh Kudus kiranya mengurapi kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.